Kalau susah BAB, mohon solusinya. BAB itu ada di dua wilayah. Pertama, wilayah pencernaan, adanya di perut. Kedua, wilayah buang, disebutnya wilayah Nabi, disebutnya wilayah solihin. Kita bicara dulu tentang pencernaan. Pencernaan itu ada di perut. Perut disebutnya wilayah Nabi Yunus. Lihat kisahnya dalam Nabi Yunus dalam Al-Quran. Secara garis besar, berawal dari apa? Banyaknya beban pikiran. Banyaknya beban pikiran. Orang kalau banyak beban pikiran, pasti pencernaannya bermasalah. Ya, pencernaannya bermasalah. Berawal dari beban pikiran. Kemudian berkaitan dengan jalur buang. Jalur buang disebutnya apa? Wilayah solihin. Wilayah solihin itu apa? Apa solusinya? Yang pertama, tingkatkan lagi dan perbanyak lagi, tambah lagi amal baiknya. Karena Allah dan untuk Allah. Itu ya solusinya ya. Kemudian yang kedua, hindari mudah nyuruh orang lain. Kalau pengen pencernaannya lancar. Tidak ada pengen ambeien, pencernaan, BAB berdarah. Yuk, hindari mudah nyuruh orang lain. Contoh, kita pengen minum. Padahal kita bisa ngambil sendiri. Tapi nyuruh. Nah, tolong ambil minum. Seneng banget nyuruh orang. Hindari teman-teman. Ya, karena itu bisa, baru kalau bunda, karena itu bisa bermasalah untuk masalah pencernaan dan jalur buang. Sering nyuruh-nyuruh orang. Yang kedua. Yang ketiga, kalau saya katakan itu, kalau bahasa Jawa ya, namanya jarkoni. Tahu jarkoni nggak? Pinter ngajar, namun nggak pandai menjalani. Contoh, nasehatin orang pinter. Ya, nasehatin orang pinter. Menyampaikannya pinter. Namun untuk dirinya sendiri tidak pandai dalam menjalani. Sok, akan muncul masalah pada jalur buang. Diabetes lah, diabetes lagi. Apa namanya? Ambeien lah, wasir lah, dan lain sebagainya. Itu seperti itu teman-teman. Lantas bagaimana jalan sembuhnya? Ingat, sebaik-baik nasihat, sebaik-baik solusi, sebaik-baik obat adalah Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Kalau ingin sembuh dari masalah itu, yang pertama, mohon ampun kepada Allah dan penuh dengan kesadaran akan adanya kesalahan itu. Satu, terlalu banyak beban pikiran akan masalah hidup. Sehingga banyak kekhawatiran, kecemasan dalam hidup. Itu nggak boleh teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, yang tadi disebutkan, tentang amal baik, tingkatkan lagi, tambah lagi. Meskipun udah banyak, berarti tingkatkan lagi. Seperti itu ya. Kemudian, selanjutnya, jangan suka nyuruh-nyuruh. Dikit-dikit gampang nyuruh, hindari hal itu. Kalau bisa melakukan sendiri, lakukan sendiri, kerjakan sendiri. Ya. Kemudian yang selanjutnya, jangan jadi jarkoni. Tahu jarkoni? Pintar ngajar, nggak pandai dalam menjalani. Hindari hal itu. Kemudian langkah selanjutnya apa? Lakukan terapi. Apa terapinya? Terapi duduk. Terapi duduk, terapi yang mudah sekali dipraktekkan, namun memiliki manfaat yang sangat luar biasa terapi duduk itu. Ya, yuk sebelum saya jelaskan tentang terapi duduk, saya tanya dulu teman-teman. Saya tanya dulu nih teman-teman nih. Teman-teman yang sudah mempraktekkan terapi duduk, yang punya masalah ambien, ada yang udah sembuh? Yang punya masalah BAB berdarah, BAB tidak lancar, BAB seret, ada yang udah sembuh? Yang udah mempraktekkan terapi duduk, headnya sakit, head tidak lancar, ada yang udah sembuh? Yang pernah melakukan terapi duduk, yang punya miom, punya kista udah mengecil, ada yang udah sembuh? Yang pernah melakukan terapi duduk, yang punya masalah keputihan, bau, gatel, ISK, kandung kemih, masalah kanker rahim, kemudian tumor rahim dan lain sebagainya dah, yang berada di wilayah itu, yang sudah mempraktekkan, ada yang udah sembuh? Aku ISK sudah sembuh, alhamdulillah. Udah alhamdulillah alhamdulillah. Banyak yang udah sembuh teman-teman. Poin yang paling utama, sadari kesalahan. Akui kesalahan kita, mohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu poin yang paling utama. Kemudian perbaiki sifat-sifat yang tadi disebutkan. Yang ketiga, lakukan terapi duduk. Sok, lakukan terapi duduk, penyakit-penyakit yang tadi disebutkan, insya Allah teman-teman, gak pakai lama. Gak pakai lama, langsung instan. Maksudnya dalam arti instan itu intinya gak pakai lama dah, gak pakai lama.